yang ketiga ayat 1-12. Shalom jemaat sekalian. Bacaan hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ketiga ayat 1-12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti didebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat mengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Buka hati dan pikiran kami yang Tuhan. Kami adalah pribadi yang lemah dan membutuhkan akan kasih karunia Tuhan. Dan ketika kami belajar firman Tuhan, kami boleh memahami apa yang menjadi pesan dan isi hati Tuhan. Tidak hanya kami dengar, tapi kami belajar untuk melakukannya itu di dalam setiap hidup kami. Selagi kami hidup di masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pimpin pemberitaan firman Tuhan dan kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, shalom juga untuk adik-adik sekolah minggu yang hari ini datang ibadah bersama dengan papa dan mama. Shalom semuanya adik-adik. Wah, puji Tuhan ya, masih ada semangat hari ini untuk boleh datang beribadah. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar dan juga sama-sama merenungkan persiapan jalan bagi Tuhan ya, dari kitab Injil yang kita sudah baca tadi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang biasanya setiap kita persiapkan ketika kedatangan tamu spesial? Kalau datang tamu spesial biasanya nyiapin apa? Ini biasanya adik-adik paling tahu nih. Rara, kira-kira kalau mama sama papa kedatangan tamu nih, ya biasanya papa sama mama tuh nyiapin apa sih? Makanan, oke, ya. Wen, kira-kira kalau ada tamu datang ke rumah, papa mama tuh biasanya sibuk nyiapin apa sih? Apa? Oh, nggak ada. Oke. Kurang persiapan ya berarti ini ya saudara ya. Oke, siapa lagi ya? Saya mau tanya. Oh, Anabel. Anabel, kira-kira kalau misalnya mama sama papa kedatangan tamu spesial nih, kira-kira dia nyiapin apa sih? Siapin apa biasanya papa sama mama? Kalau ada tamu datang, ada kungkung datang dah ke rumah, nyiapin apa biasanya? Makanan. Oh, makanan juga. Oke ya saudara ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pasti kita mempersiapkan banyak hal. Nah, kalau ditanya tiba-tiba nih nanti jam 1 Tuhan mau datang. Kira-kira Bapak siapin apa? Tuhan Yesus mau datang bentar lagi, berapa jam lagi nih Pak? Kira-kira Pak Jo mempersiapkan apa? Gak tahu. Oke, baiklah. Jam 1 Tuhan mau datang. Koko tahu kira-kira berapa jam lagi? Koko mau siapin apa? Gak
Nggak tahu juga. Kok tadi anak-anak persiapin makanan. Koko mau siapin apa nih? Jam 1 Tuhan mau datang. Mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri, bagus ya. Oke, bias. Mempersiapkan diri, oke lagi. I, kira-kira mau persiapin apa I? Kalau nih Tuhan Yesus datang nih, jam 1, kita udah tahu nih jam 1 Tuhan datang. Ini seandainya aja ya saudara ya. Kira-kira I mau siapin apa? Ya, persiapin hati juga. Persiapin hati juga. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, masa-masa kita memasuki masa-masa Advent. Adalah masa-masa sebenarnya kita tuh mengingatkan diri kita, di mana setiap umat, saudara dan saya itu mempersiapkan apa saudara? Masa-masa kedatangan Tuhan Yesus. Ya, yang kedua kali. Di mana manusia harus hidup, apa itu saudara? Hidup di dalam kebenaran, hidup meninggalkan yang namanya apa? Dosa. Hidup berbalik kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Saudara, itu masa-masa penantian yang harusnya dipersiapkan oleh setiap kita, umat percaya, anak-anaknya. Saudara, kalau kita baca bagian kebenaran firman Tuhan dalam Injil Matius pasal yang ketiga tadi ya saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saudara, bagian ini ingin memperlihatkan jelas kepada setiap kita bagaimana sebelum Tuhan mengakhiri perjanjian lama di dalam Maleakhi pasal 4 ayat 5 sampai 6, dia sudah menubuatkan bahwa seseorang akan hadir di dalam perjanjian baru. Ya. 400 tahun masa kegelapan, masa keheningan, tidak ada satupun orang yang berteriak seperti itu saudara. Hening semua masa-masa itu. Maka dari itu saudara, Yohanes Pembaptis memecahkan seluruh keheningan itu, yang mana khotbah seruan Yohanes Pembaptis menjadi seruan isi hati Allah. Dan isi hati Allah itu disampaikan kepada siapa? Si Yohanes. Itulah sebabnya saudara, kejadian Yohanes Pembaptis ini bukan menjadi sebuah kejadian yang kebetulan. Kehadirannya seperti itu ya saudara sudah dinubuatkan. Bahkan ada mukjizat yang terjadi melalui siapa? Elisabet. Elisabet kita tahu dia secara kasat manusia nggak mungkin seorang yang tua melahirkan anak ya. Tetapi anugerah Tuhan membuka kandungannya sehingga pada akhirnya dapat melahirkan seorang bayi. Siapa anak dari Elisabet? Anak-anak sekolah minggu ada yang tahu? Siapa? Siapa namanya? Aldo, siapa Aldo? Iya benar, Yohanes Pembaptis. Saudara, Yohanes Pembaptis adalah utusan raja. Dia harus mempersiapkan sesuatu menjelang kedatangan sang raja. Seperti yang kita lihat bersama saudara di dalam ayat yang ketiga, mari kita perhatikan bersama. Di situ dikatakan apa saudara? Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, dikatakan di situ, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara yang terkasih, ayat ini sekali lagi ingin memperkenalkan Yohanes Pembaptis, seperti itu ya saudara. Yohanes Pembaptis itu adalah orang yang berseru-seru untuk membuka jalan bagi siapa? Tuhan, ya. Agar apa? Agar umat pada waktu itu dapat menerima akan kabar baik, akan keselamatan melalui Yesus Kristus. Saudara, pelayanan yang dilakukan Yohanes Pembaptis merupakan pelayanan yang sangat efektif. Dia menggenapi yang namanya panggilannya. Dia menangkap apa yang menjadi visi dari hati Allah sendiri bagi keselamatan manusia. Dan Yohanes bersedia saudara menjadi pembuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus sebagai apa? Mesias. Sekaligus saudara membawa mereka percaya kepada Kristus. Untuk itu saudara, hari ini kita akan sama-sama belajar dan menghayati apa yang Yohanes Pembaptis kumandangkan hari ini saudara ya. Melalui bagian yang kita baca, biarlah seruan itu saudara menjadi sebuah peringatan bagi setiap kita untuk segera mempersiapkan diri di masa-masa penantian akan kedatangan Tuhan. Maka dari itu apa yang perlu dipersiapkan di masa-masa penantian ini? Yang pertama saudara, perhatikan ayat yang kedua.
Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Saudara, ini menjadi sebuah seruan daripada siapa? Yohanes Pembaptis. Allah menginginkan ya ada sebuah pertobatan. Kalau saudara baca Injil Markus, pertobatan itu dikaitkan dengan pengampunan. Bagian ini saudara, Matius berkata pertobatan itu dikaitkan dengan apa saudara? Kerajaan Allah yang sudah dekat. Maka dari itu saudara, kalau kita tahu kerajaan Allah itu sudah dekat, kerjakanlah yang namanya keselamatanmu. Berubahlah oleh pembaharuan budimu saudara, bertobatlah. Sebab akan ada orang-orang yang pada akhirnya menerima Kristus, dan juga ada orang-orang yang pada akhirnya menolak Kristus, seperti itu saudara. Orang yang menerima Kristus hendaklah dia tetap terus percaya, mengikut Tuhan, mengarahkan pandangannya kepada kerajaan Allah dan janjinya. Dan ini yang harusnya dimiliki, sikap yang harus dimiliki oleh setiap umat percaya. Tetapi bagi yang menolak Kristus, saudara, penghukuman kekal menjadi bagian mereka. Saudara, lalu apa itu bertobat dalam bagian ini? Saudara, kata bertobatlah dalam bagian ini menggunakan kata metanoeo. Berbalik, meninggalkan dosa. Tetapi secara positif artinya kita mau merendahkan diri kepada kehendak Allah. Supaya kehendak Allah itu jadi di dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan kata lain, bertobat itu menuntut saudara dan saya berubah secara total. Baik secara pikiran, sikap, tindakan, dan perilaku kita. Dan itulah yang diharapkan dalam bagian ini, Yohanes Pembaptis dan juga Tuhan. Pertobatan yang terjadi secara radikal di dalam kehidupan umat percaya. Yang mana di dalam diri seseorang itu ada sebuah perubahan yang mengubah cara berpikirnya, yang merubah cara dia melihat kehidupan ini seperti itu. Yang mengubah cara dia bersikap, bertingkah laku. Mengubah cara dirinya ketika melihat dosa loh, ini dosa loh. Berubah seperti itu saudara. Ada perubahan secara radikal yang terjadi. Lalu kalau ditanya lagi saudara, kira-kira perubahan seperti apa yang seharusnya ada di dalam diri setiap orang percaya? Nah saudara, orang percaya yang bertobat sungguh-sungguh adalah orang yang meletakkan kerajaan surga di tempat yang paling pertama di dalam hidupnya. Amin gak saudara? Orang percaya yang bertobat sungguh-sungguh adalah orang yang meletakkan kerajaan surga. Itu yang paling utama di dalam hidupnya. Untuk itulah firman Tuhan pernah katakan apa? Carilah dahulu kerajaan Allah. Kemudian apa saudara? Dan, gak tahu ya kok. Dan apa saudara? Kebenarannya. Artinya apa saudara? Mengutamakan kerajaan surga. Mengutamakan kebenarannya. Orang yang percaya, orang yang beriman adalah orang yang mencari kerajaan Allah di dalam hidupnya. Dia tidak akan menjadikan Allah itu kayak aksesoris ini saudara. Dibutuhkan pada saat Desember doang. Kalau nggak Desember nggak dibutuhkan. Betul saudara ya? Tuhan itu kayak aksesoris ini saudara. Jadi kalau gue butuh Tuhan gue pakai, kalau nggak butuh Tuhan gue nggak pakai. Saudara, kadang-kala kita seperti itu bukan? Menganggap Allah itu hanya sebagai aksesoris. Kalau gue butuh gue pakai, kalau gue nggak butuh gue nggak pakai. Saudara, jika kita perhatikan ayat yang ke-7, mari kita lihat bersama saudara. Kita akan melihat perbedaan ya, kehidupan orang Farisi dan Saduki. Mereka pada waktu itu seolah-olah bertobat saudara. Dia memberi diri, datang untuk dibaptis pada waktu itu, tetapi tidak mengalami sebuah pertobatan yang sungguh-sungguh saudara. Dan pertobatan itu tidak terjadi di dalam hidup orang Farisi dan orang Saduki. Perhatikan ayat yang ke-7 saudara. Mereka justru harus menjadi orang-orang yang munafik, yang hanya terlihat di permukaan baik, terlihat rajin melakukan segala rutinitas keagamaannya saudara. Tetapi Tuhan Yesus ya, Tuhan meminta Yohanes menegur dia di dalam ayat yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Hai kamu keturunan ular beludak. Siapa yang dapat mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
Saudara, catatan ular pertama kali itu di dalam kitab apa, saudara? Kejadian pasal yang ketiga. Si iblis dalam bentuk ular membuat pada akhirnya manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Betul ya saudara? Si iblis dikenal sebagai bapa dari seluruh segala pendusta. Betul saudara ya? Dia dikenal sebagai bapa segala pendusta. Dengan kata lain saudara, orang Farisi, orang Saduki adalah orang-orang yang penuh dengan dusta. Mereka dikenal baik, mereka dikenal ramah, mereka dikenal rajin beribadah, tetapi mereka adalah orang-orang yang penuh dengan kemunafikan, penuh dengan dusta. Saudara, untuk itulah kenapa penting sekali pertobatan secara radikal itu terjadi, saudara, di dalam kehidupan setiap kita, umat percaya. Sehingga kita itu dapat menjalani hari-hari ini tidak dengan kemunafikan, saudara. Gak kebanyakan dusta dengan orang. Maka dari itu saudara, seorang tokoh bernama Johann Arndt. Dia adalah seorang teolog Lutheran abad 17, generasi kedua setelah Martin Luther. Dalam bukunya The True Christianity dia berkata demikian saudara. Pertobatan yang sejati bukan hanya ditandai dengan meninggalkan dosa-dosa. Tetapi ditandai dengan apa saudara? Mengasihi Allah dan mengasihi apa yang Allah kasihi. Jujur, kadangkala kita kebalik. Mengasihi apa yang Tuhan tidak kasihi. Betul saudara ya? Ya. Mengasihi apa yang Tuhan kasihi, kadangkala kita membenci apa yang Tuhan kasihi. Tuhan benci, malah kita mengasihi apa yang Tuhan benci. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dahulu kalau kita hidup menyukai dosa, hidup berkubang terus di dalam dosa, sekarang tidak menyukai dosa. Karena apa saudara? Karena dia tahu, kita ini tahu bahwa kita ini hidup sudah milik siapa? Tuhan. Bukan hanya meninggalkan dosa-dosa, tetapi saudara bagian terakhir tadi dikatakan apa saudara? Cinta yang sungguh-sungguh kepada siapa? Allah. Mencintai apa yang dicintai siapa? Allah. Ketika hidup kita siap hidup bagi Kristus, itu artinya kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Betul ya saudara ya? Ketika kita berkata bahwa aku hidup bagi Kristus, maka kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara, bertobat itu bukan soal saudara rajin ibadah, melakukan ritual keagamaan. Bukan itu saudara. Karena orang Farisi, orang Saduki adalah orang-orang yang rajin beribadah, melakukan ritual keagamaan itu dengan setia, rajin berpuasa seperti itu saudara. Tetapi tidak ada yang namanya pertobatan yang sungguh-sungguh dimiliki oleh mereka. Pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama. Tuhan jadi apa dalam hidupmu? Tuhan itu jadi apa dalam hidupmu saat ini? Apakah Tuhan hanya menjadi sebagai aksesoris? Kalau gua pakai, ya sudah gua pakai. Kalau nggak pakai, ya sudah, saya tidak akan pakai. Apakah seperti itu saudara? Tuhan itu jadi apa dalam hidupmu? Coba tanya dengan hati saudara. Apakah orang yang hanya menganggap Tuhan sebagai aksesoris adalah orang-orang yang sungguh bertobat? Saya rasa tidak. Hari ini saya rindu setiap kita boleh menjadikan Yesus itu Tuhan dalam hidup kita. Maka dari itu saudara, Yohanes diutus Allah hadir. Untuk apa? Mengingatkan setiap kita agar kita itu punya sikap yang benar di dalam masa-masa penantian akan kedatangannya. Memiliki kehidupan yang benar di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan.
Apakah saudara dan saya betul-betul menjadikan Tuhan itu satu-satunya pribadi yang ada di dalam hatimu saat ini? Apakah betul dalam hidup ini dunia tidak lagi menjadi kesenanganku? Apakah betul kekudusan itu menjadi hal yang penting di dalam aku menjalani kehidupanku sehari-hari? Jika iya saudara, bagus. Kalau engkau menjadikan Tuhan itu satu-satunya pribadi dalam hidupmu. Dunia tidak lagi menjadi kesenanganku. Kekudusan menjadi bagianku di dalam setiap keseharianku. Kalau itu iya yang terjadi dalam hidup kita, bagus. Tetapi kalau ketiga pertanyaan itu belum terjadi di dalam setiap hidup kita, bertobatlah. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Saudara, saya percaya tidak gampang orang itu bertobat. Kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus yang melahirkan baru kita. Agar kita terus betul-betul sungguh-sungguh bertobat. Sehingga pada akhirnya kita ini memiliki kepekaan, saudara. Ketika kita menyukai dosa, Roh Kudus langsung mengingatkan kita, ini dosa loh. Roh Kudus langsung mengingatkan kita untuk menjauhi akan dosa. Saudara, bertobat itu membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Tanpa kuat kuasa Roh Kudus, tanpa kekuatan daripada Tuhan, tidak mampu. Karena setiap kita manusia itu lemah di hadapan Tuhan. Maka dari itu saudara, pertobatan itu harus murni. Tidak cukup pertobatan itu hanya keluar dari mulut saudara dan saya. Tetapi bagian selanjutnya dikatakan harus ada buah dari pertobatan itu. Itu bagian yang kedua dari ayat yang ke-8. Mari perhatikan bersama. Teruslah menghasilkan buah pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Saudara, banyak orang mengaku Yesus Tuhan, tetapi hidupnya tidak pernah berpindah dari diri yang mengontrol, yang menjadi pusat hidupnya. Banyak orang yang mengaku Yesus Tuhan adalah karena dia orang Kristen. Sebenarnya dia tidak menjadikan Tuhan dalam hidupnya. Orang Kristen hari Minggu harus datang, harus pergi ke gereja. Karena apa saudara? Karena kita ngerti kalau kita nggak pergi ke gereja ada perasaan bersalah sama Tuhan. Hanya itu saja saudara. Tetapi saudara tidak betul-betul meresponi akan panggilan ibadah itu. Tidak betul-betul bertobat serius di hadapan Tuhan ketika ada panggilan ibadah itu. Karena apa? Hanya merasa bersalah dengan Tuhan. Saudara, maka dari itu saudara, kita betul-betul harus serius dengan pertobatan itu. Berjuanglah untuk terus menghasilkan buah dari pertobatan saudara. Perhatikan ayat yang ke-9 saudara. Yohanes Pembaptis menegur orang-orang Farisi dan orang Saduki pada waktu itu. Kamu kira kamu itu bertobat cukup mengklaim dirimu itu adalah anak-anak dari Abraham. Abraham Bapa kami. Atau saudara, kamu seorang yang baik, kamu seorang yang rajin melakukan ritual keagamaan, membaca Taurat Tuhan. Apakah cukup orang Kristen hanya memasang label status seperti itu saja saudara? Orang Kristen yang sejati adalah orang Kristen yang menghasilkan buah di dalam hidupnya. Kegiatan agamawimu itu beda dengan buah pertobatan saudara. Buah pertobatan itu adalah saudara dan saya itu menjadikan Kristus satu-satunya Tuhan saudara. Satu-satunya Tuhan yang hidup di dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika Kristus hidup di dalam hidupmu dan aku, ada sebuah perubahan yang terjadi. Ketika aku berkata aku mengasihi Tuhan, maka engkau akan menjadikan Tuhan itu satu-satunya di dalam hidupmu. Bahkan wujud kasihmu itu, kasih kita kepada Tuhan, itu terlihat jelas ketika kita mempedulikan sesama. Mengasihi, memperhatikan orang-orang yang membutuhkan. Dan semua hal yang dilakukan itu bentuk pertobatanmu.
Respon akan keselamatan yang setiap kita sudah terima dari Tuhan. Maka dari itu saudara, hasilkanlah buah sesuai dengan pertobatan. Ingat di dalam ayat yang ke-10 saudara, di situ dikatakan kapak telah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti apa saudara? Ditebang, dibuang ke dalam api. Itu artinya saudara, kalau kita tidak menghasilkan buah itu, buah pertobatan itu artinya kita siap menjadi orang yang dibuang, ditebang. Jangan sampai kita menjadi pohon yang seperti itu, saudara. Dan kita tidak pernah hidup sesuai dengan pertobatan kita. Hidup tidak menghasilkan buah. Hari ini kesempatan masih terbuka bagi setiap saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita sudah memiliki buah pertobatan yang nyata di dalam hidup ini? Coba tanyakan itu ke dalam hatimu masing-masing, saudara. Apakah kita sudah memiliki buah pertobatan yang nyata di dalam hidup kita? Di masa saudara mempersiapkan Natal, apakah ada hati yang remuk, jiwa yang hancur datang kepada Kristus seperti itu, saudara? Adakah aspek-aspek di dalam kehidupan saudara yang perlu sebenarnya saudara serahin sama Tuhan? Tuhan, aku gagal dalam aspek ini, tolong aku. Tuhan, aku gagal dalam aspek A, aspek B, Tuhan tolong aku. Apakah ada setiap dari kita aspek-aspek di dalam hidup ini yang perlu sebenarnya kita serahkan sama Tuhan? Agar dia bisa mengontrol akan kehidupanmu. Saudara ngelihat Yohanes Pembaptis, dia terbilang pribadi yang cukup sukses sebagai utusan dari Allah ketika mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan mempersiapkan orang-orang pada waktu itu untuk dapat mengenal dan menerima Injil Yesus Kristus. Dan memberi diri mereka dibaptis. Dan dia adalah seorang yang sangat dipakai luar biasa oleh Tuhan. Tetapi kita lihat bersama, dia tidak memegahkan dirinya, saudara. Melainkan Yohanes sadar dirinya bahwa dia adalah seorang utusan. Seorang hamba yang membawa umat bukan menjadi pengikut dia seperti itu. Melainkan menjadi pengikut sang raja yang berkuasa itu. Saudara, kalau kita melihat, ya kalau saudara ada waktu nanti saudara boleh baca di Markus, di Yohanes seperti itu ya, di Lukas untuk membandingkan saudara. Ada beberapa pertanyaan yang diungkapkan, apa engkau Elia, apakah engkau nabi, apakah engkau Mesias? Saudara, apa yang menjadi jawaban daripada Yohanes Pembaptis? Aku bukan Elia, aku bukan nabi, aku juga bukan Mesias. Tetapi aku hanya seorang utusan yang menyeru-nyerukan sebuah pertobatan. Saudara, yang gak menikmati popularitas di dalam pelayanannya. Atau dia mengambil kesempatan saudara menjadi pribadi yang dikenal oleh banyak orang pada waktu itu. Tetapi justru kita melihat ayat yang ke-11 saudara. Di situ dikatakan apa? Tetapi ia yang akan datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Saudara, Yohanes Pembaptis seorang yang begitu hebat, membawa banyak orang bertobat kepada Kristus, menerima Kristus, tetapi dia tidak mengatakan, itu karena aku, itu karena kehebatanku. Tetapi dia tetap mengatakan ada pribadi yang lebih berkuasa dan kamu harus percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia tidak sedetik pun saudara mengambil kesempatan untuk menjadi terbesar di antara orang-orang pada waktu itu. Bahkan dikatakan di dalam bagian yang selain dari Matius saudara, dia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Saudara, ini menjadi sebuah ungkapan bahwa enggak ada untuk memegahkan dirinya. Tetapi dia tetap mengarahkan orang-orang pengikutnya pada waktu itu untuk tetap terus percaya kepada dia sang juru selamat itu. Bahkan dikatakan di dalam bagian ini membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak.
Dengan kata lain apa saudara? Kalau kamu bisa terima aku yang hanya utusan doang, harusnya engkau harus bisa terima Kristus yang adalah Raja yang besar dan berkuasa yang mengutus aku. Saudara, inilah yang dipersiapkan Yohanes agar mereka umat pada waktu itu mengenal, menerima Kristus yang besar itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Pribadi yang penuh kasih karunia, dan hari ini pun seruan itu juga memanggil saudara dan saya. Tuhan masih berikan kesempatan untuk saudara dan saya. Untuk apa saudara? Berbalik dan percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali adalah sebagai bayi yang tidak berdaya. Akan tetapi ketika kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, Dia datang sebagai Raja yang berkuasa. Sebagai orang yang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saksi Tuhan. Apakah saudara dan saya sudah mempersiapkan jalan bagi Tuhan pada waktu kedatangannya yang kedua kali? Apakah saudara sudah mempersiapkan diri bertobat, meninggalkan kehidupan lama, hidup mengejar akan kerajaan Allah dan kebenarannya? Dan apakah saudara dan saya menjadikan Kristus sebagai Tuhan satu-satunya di dalam hidupmu? Natal tanpa pertobatan kosong belaka. Natal tanpa menghasilkan buah pertobatan adalah kosong belaka. Natal tanpa menerima Kristus dan percaya kepada Dia sebagai Raja yang berkuasa atas hidupmu. Dia yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dia berkuasa atas langit dan bumi ini. Tanpa Dia kosong belaka. Saudara, saya tidak tahu bagaimana saudara memaknai masa-masa Advent saat ini. Apakah Natal itu hanya lewat begitu saja tanpa ada satu pertobatan, tanpa menghasilkan buah pertobatan di dalam hidupmu, tanpa mengakui Yesus itu sebagai Raja yang menguasai hidupmu. Hari ini berita yang keras ini juga menjadi berita sukacita buat setiap kita. Belajarlah untuk terus berbalik kepada Tuhan. Ketika engkau jatuh, berbaliklah kepada Dia. Hasilkanlah buah pertobatan sesuai dengan pertobatanmu. Dan terimalah Dia sebagai Tuhan, Raja yang berkuasa atas hidupmu. Amin, saudara. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berita kebenaran firman Tuhan yang kami dengar saat ini. Kiranya Natal, masa-masa di mana kami menanti akan kedatangan Tuhan Yesus, kami betul-betul mempersiapkan diri dengan sebuah pertobatan yang radikal di hadapan Tuhan. Kiranya di masa Natal ini, masa-masa kami menanti akan kedatangan-Mu, hidup kami berbuah sesuai dengan pertobatan. Kiranya di masa-masa Natal dan masa penantian ini, kami mengakui Yesus Kristus adalah Raja yang berkuasa atas hidup kami manusia ini. Tuhan, ampuni setiap kami, dan kami rindu di momen masa-masa penantian ini, kami betul-betul serius dengan hidup kami. Ampuni kami kalau kami selama ini tidak pernah serius dengan pertobatan kami. Kami seringkali main-main dengan Tuhan. Tetapi seruan ini menjadi seruan peringatan buat kami. Tetapi juga menjadi seruan berita sukacita bagi setiap kami. Sebelum Tuhan datang kedua kali, kami mau mempersiapkan diri untuk hidup di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh menghasilkan buah pertobatan. Dan siap mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, Raja yang berkuasa atas hidup kami dan alam ini.
Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.